video sebelumnya gue udah nge-review si motor ini. Nah, buat kalian yang penasaran berapa sih biaya maintenance kalau kalian beli sama Aerox Old itu dalam kondisi second, apa aja yang perlu diperhatiin partnya, berapa harganya, dan rekomendasi wajib atau rekomendasi modif yang bisa bikin motor kalian setidaknya lebih enak sedikit dari kondisi standarnya. Nah, apa aja yang perlu diperhatiin kita bahas di video kali ini. Kalau beli sama Aerox Old itu secondnya kalian tuh kayak beli kucing dalam karung, karena kalian nggak pernah tahu kondisi dari user sebelumnya seperti apa. Makanya kenapa Fala sampai berani ngambil dua Aerox Old ini, karena emang ini kalau kalian ingat ini adalah motor Radit yang dibayarin sama dia. Nah, gua juga dulu pernah punya Yamaha Aerox Old warna merah dan itu dibayarin juga sama dia, karena Fala tahu track record dari si motor ini itu seperti apa, biaya perawatan dan servisnya seperti apa, dan beberapa part modif yang udah kita lakuin di motor ini juga menurut Fala cukup masuklah ke seleranya dia gitu. Nah, gue mau bahas dari part yang sekiranya kalau kalian beli Aerox Old second dalam kondisi standar itu wajib banget diganti. Nah, yang pertama itu adalah di bagian pengereman, di bagian depan. Karena bobot dari si Aerox Old ini semua bobot beratnya itu ada di bagian depan, dan piston dari si kaliper bawaan Yamaha Aerox Old itu cuman satu piston. Ya, kalau misalkan kalian lihat kayak pistonnya Mio dipakai di semua motor Yamaha ya. Nah, satu piston, dan itu bener-bener kayak motor tuh ngerem Senin Kamis, ngeremnya Senin berhentinya Kamis. Bener-bener sendelosor itulah kalau kata orang Jawa ya. Buat kaliper sebetulnya banyak banget opsinya yang bisa kalian pasang di motor ini, tapi ada beberapa opsional budget pelajar yang bisa kita lakukan dan kita pasang. Bentar, kayaknya ada backsound di belakang nih. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah, buat budget pelajar yang kita rekomendasiin di motor ini, kalian itu bisa banget pakai kalipernya Yamaha R15 yang V3, dan itu PNP ke motor Yamaha Aerox Old, Aerox Old, Aerox All New, Aerox Turbo. Iya, itu masih PNP tanpa pasang bracket. Nah, nanti ada birolnya ditampilin sama Fala di bagian kaliper. Buat selang itu opsional, kalian mau pakai apa. Tapi kalau misalkan kalian masih belum pengen ganti handle dari si motor Aerox Old ini atau master rem dari si motor ini, buat si kaliper R15 itu masih bisa pakai master remnya dari bawaannya Yamaha Aerox Old ya. Jadi kalau kalian tanya kuat nggak, enak nggak, itu masih bisa dan enak, tergantung bleedingannya, tergantung dari bengkel kalian masangnya seperti apa. Cuman kendalanya kalau misalkan motor kalian ABS pakai master rem standar, pakai kaliper R15 V3, itu lumayan agak susah bleedingnya. Jadi ini lebih ke saran dari kita untuk motor Aerox Old yang non ABS ya. Jadi kalau misalkan kalian punya motor Aerox Old yang non ABS, buat budget pelajarnya itu kalian bisa pakai di Yamaha R15 yang V3. Harganya waktu itu kalau nggak salah sekitar gua beli itu 650.000, udah sama kampas rem, udah sama minyak rem, udah bleeding, udah kaliper, ya 650.000. Nah, kalau misalkan kalian mau upgrade yang lebih, itu biasanya opsionalnya adalah di selang remnya. Kedua adalah bottom shock. Kalau kalian lihat bottom shock Aerox itu kecil, tapi bobotnya banyak banget di depan. Nah, kendalanya paling sering terjadi adalah motor ini tuh seal atau si bottom shocknya ini jadi bocor. Gua nggak tahu ya. Tapi kalau di Aerox yang turbo itu dimensinya itu udah gede, 32. Nah, yang lama ini seingat gue 28,5, 285 milimeter, jadi sekitar 28,5 cm buat si diameter bottom shocknya, atau ya bottom shock benar-benar asi shocknya. Terus motor ini di bagian depan paling sering terjadi atau yang biasanya akan kalian perhatiin adalah komstir. Motor ini komstirnya lumayan agak ringkih. Gua nggak tahu kenapa. Motor gua 3 tahun pemakaian 2 kali ganti komstir. Nah, sekarang nggak tahu di Fala udah mulai kenal lagi belum nih komstirnya nih. Yang merah? Ini 2 kali berarti. Satu sama lu, satu sama Radit. Sama 4 tahun motor ini 2 kali ganti komstir. Enggak tahu kenapa ya, komstir dari si Yamaha Aerox ini lumayan agak sering. Makanya gue kadang-kadang mikir, buat teman-teman yang pakai Aerox Old kok berani ya sampai di downsize benar-benar shocknya nggak main gitu loh. Karena emang gue ngerasa komstirnya si Aerox Old ini lumayan agak ringkih gitu loh. Jadi yang kalian perlu perhatiin di bagian depan adalah 3 itu aja: bagian pengereman, bagian shock, sama komstir. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Ini yang paling riskan dan paling banyak ditanyain. Nah, bagian yang paling riskan di motor ini adalah di bagian tengah ke belakang. Kenapa gue bilang bagian tengah ke belakang? Ini yang paling lumayan agak krusial di motor ini, yaitu adalah kode
12. Kalau ditanya motor ini udah pernah kena kode 12, jawabannya udah. Sebenarnya banyak faktor ya kenapa motor ini tuh riskan banget kode 12. Ada beberapa referensi yang pernah gue denger. Salah satunya yang mungkin paling sering atau paling masuk akal kalian dengar adalah penambahan lampu tembak, bilet, lampu-lampu lain, aksesoris. Jadi ada penambahan daya di motor ini yang harus keluar sehingga kabel dari si motor ini itu nggak kuat ya jadi bawaannya ya. Nah, buat harganya berapa sih kira-kira kalau misalkan amit-amit motor ini kena kode 12? Jadi motor ini ada beberapa opsi. Jadi tadi Fala bilang ada beberapa opsi yang bisa dilakuin sama si motor ini kalau amit-amit kalian kena kode 12. Kalau kayak kasusnya Fala waktu itu motor ini karena masih standar, jadi kabelnya tuh masih belum kenapa-napa. Cuman kabelnya aja yang gosong waktu itu ya Tok ya. Waktu itu soketnya dilangsungin. Jadi kalau kalian tahu tuh atau nanti Excel bisa cari gambar contoh spool atau soket dari Yamaha Aerox Old ini gosong. Nah itu kayak gitu gambarannya. Nah itu dilangsungin sama Edo Gawe, salah satu bengkel partner kita juga, kenalan kita juga udah lama. Dan itu spesialis kode 12 sama spesialis sunburn. Nah nanti ini kita akan bahas sunburnnya nih. Ini juga jadi masalah nih. Itu ganti kabel dilangsungin itu sekitar 300 ribuan. Nah, kalau kode 12 sih sebenarnya banyak versi ya. Jadi kalian bisa tergantung dari bengkelnya menyarankan untuk penanganannya seperti apa. Kalau waktu itu Fala itu kabelnya dilangsungin terus sekitar 300 ribu. Nah, kalau misalkan kalian amit-amit harus ganti spool itu let's say sekitar 800 sampai sejuta. Nah, berarti kalau misalkan kalian amit-amit kena kode 12 itu kalian paling gak nyiapin budget sekitar 1 juta. Dengan catatan SGCU-nya nggak kena. Kalau SGCU-nya kena itu kalian nambah budget sekitar 2,3 untuk yang ABS dan 2,6 untuk yang non ABS. Kalau ditanya cari copotan bisa apa enggak? Mungkin kalian bisa cek marketplace Facebook karena kayaknya ada semua deh di situ. Nah, itu buat kode 12. Buat CVT. Nah, ini dia nih. Penyakit yang tidak bisa dihilangkan juga atau penyakit yang pasti akan terjadi di motor ini itu adalah geredek. Nah, pengupgradean di motor ini sebenarnya lumayan cukup banyak ya. Mulai dari kampas ganda, mangkok, terus roller, terus puli. Nah, itu tuh bisa banyak banget dilakuin. Buat di motor ini gue inget banget ini pakai kampas gandanya dari NMAX Old yang kodenya 2DP. Nah, buat pulinya seingat gue ini nggak dikrok jalur. Ini udah rubah lagi belum pulinya? Ini pakai yang 13 pas. 13 pas dia pakainya. Sebenarnya kalau kalian mau ngejar top speed itu pakai di 13,7. Tapi kalau akselerasi tuh seingat gue 13,7, top speed 13,5 buat derajat pulinya. Nah, buat sisanya roller gitu-gitu kalian tinggal nyesuaiin lah. Nah, penyakitnya emang di CVT kalian bisa ganti kampas ganda sama puli depannya buat upgrade full. Jadi biar enak. Let's say kalau kalian mau enak itu sekitar 1,5an lah ya total. Habis tuh bener-bener full semua. Kenapa kita saranin Fala buat pakai part original? Awalnya motor ini sama motor gue itu dibuild buat bisa nemenin perjalanan kalau misalnya kita mau touring. Alasan pakai part standar yang dipasang di sini adalah amit-amit motor ini terjadi trouble di tengah jalan, kita masih gampang nyari partnya. Ya katakanlah di pinggir jalan pun kayak bengkel lain itu masih ada. Makanya kenapa kayak kaliper gue saranin pakai R15. Kalau kalian touring dan kampas rem kalian habis, kalian gak usah panik karena kalian bisa cari di bengkel-bengkel pinggir jalan yang kita rasa mereka pasti nyetok lah kampas rem buat bawaan Yamaha. Nah, kita bahas di sunburn. Ini banyak banget nih. Ini udah pernah kena belum? Yang merah udah pernah ya? Sunburn ini juga banyak katanya. Karena kejemur, karena apa? Ya, ini salah satu faktor yang tidak bisa dihindarkan juga di motor ini. Balik lagi, kalau kalian daerah Bekasi, Jakarta sekitarnya, kalau kalian bingung cari bengkel yang bisa benerin sunburn di mana, kalian bisa ke Edo Gawe. Terakhir, biaya perawatan. Biaya perawatan di motor ini sebetulnya nggak mahal-mahal banget. Kalau oli ngikutin standar pabrik itu kalian bisa pakai Yamaha scooter, gue lupa, power scooter apa scooter power gitu. Itu harganya sekitar 65 ribuan sampai 70 ribu, which is itu banyak banget opsi oli yang aftermarket. Mungkin kalian nambah dikit bisa pakai di Bardal, bisa pakai di Motul, bisa pakai di Shell Rimola 90 ribuan. Itu yang full sintetik. Jadi saran dari gue sama Fala, kalau kalian punya Aerox Old, usahain pakai oli yang full sintetik. Ya kalau kalian ngerasa pakai yang base sintetik juga masih aman-aman aja ya silakan. Cuman pengalaman kita pakai yang full sintetik, rasanya tuh durasi motornya atau durasi olinya masih kita bisa toleransi agak panjang lah ya. Ya mungkin sekitar 1.500, jadi mungkin bisa kita genapin jadi 2.000 gitu. Nah, kalau ditanya apakah gue akan merekomendasikan motor ini, kayaknya untuk di tahun ini
gue kurang merekomendasikan motor ini ya. Gue lebih merekomendasikan di generasi di atasnya dia yang all new, karena harganya itu beda 2 jutaan, 1-2 juta kalau udah dapat all new. Dan sepengalaman gue all new tuh nggak sebanyak ini nih masalahnya gitu. Jadi kalau dari kalian sendiri gimana dengan harga 13-16 juta dengan segala troublemakernya dia yang tadi udah gue sebutin? Kira-kira kalian merekomendasikan motor ini untuk dibeli second atau kalian punya opsi lain? Coba tulis di kolom komentar. Kalau misalkan opsi lainnya dari si motor ini yang harganya sama lebih menarik, mungkin nextnya bisa kita bahas. Gitu aja dari gue Bang Semi ngebahas si motor Aerox Old, biaya maintenance-nya. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye bye.